Halo Sobat History of Java. Kali ini saya berjalan-jalan di tengah kota Solo. Tahukah Sobat History of Java? Ternyata museum tertua di Indonesia terletak di kota Surakarta. Museum ini dikenal dengan Museum Radya Pustaka yang letaknya sangat strategis di pusat kota Solo. Tepatnya Jalan Slamet Riyadi nomor 275, Sriwedari, Surakarta. Museum Radya Pustaka awalnya bernama Paheman Radya Pustaka, berdiri 28 Oktober 1890 pada masa Sinuhun Pakubuwono IX. Pada mulanya didirikan oleh KRA Sosrodiningrat IV di Kepatihan Surakarta. Lalu dipindah ke Loji Kadipolo yang dibeli oleh Pakubuwono IX dari warga Belanda bernama Johannes Busselaar pada awal tahun 1913 dan resmi berganti nama menjadi Museum Radya Pustaka. Jika menilik sejarah awalnya, Radya Pustaka yang merupakan museum tertua di Indonesia ini bergerak dalam pengetahuan sastra dan budaya, terutama budaya Jawa dan pengembangan ilmu Jawa di Indonesia. Mengacu pada pustaka yang memiliki makna buku atau kitab, tujuan didirikannya Radya Pustaka adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk belajar dan membaca buku-buku baik berupa serat Jawa maupun buku-buku yang berbahasa Belanda. Museum ini memiliki koleksi ratusan buku Jawa kuno yang merupakan naskah hasil tulisan tangan sebelum ditemukannya mesin ketik. Naskah yang berisi kekayaan budaya Jawa ini umumnya menceritakan tentang tata kehidupan dan cara berpikir masyarakat dalam menjalani kehidupan. Sejumlah karya sastra babat dan serat yang tergolong sebagai masterpiece ini ditulis dalam aksara Jawa. Namun ada beberapa yang sudah dicetak melalui pengalih aksaraan Latin atau diterjemahkan ke aksara Latin. Selain itu juga terdapat ribuan eksemplar buku-buku lama berhuruf Jawa, namun dalam bentuk cetakan cap. Selain serat tertua Yusuf yang ditulis tahun 1729, terdapat pula turunan serat Centini. Amargi serat ingkang asli sumimpen ing sana pustaka Kraton Surakarta. Serat yang asli atau surat yang asli tersimpan di Perpustakaan Kraton Surakarta, maksudnya begitu. Meski hanya kopian, naskah Centini merupakan jantungnya Radya Pustaka. Satu koleksi yang bisa mewakili keindahan Museum Radya Pustaka ini. Ditulis dari seorang figuran bernama asli Tembang Raras. Centini sendiri merupakan abdi atau pelayan dari istri Syaikh Amongrogo yang merupakan keturunan Sunan Giri. Serat Centini yang ditulis oleh jurnalis Tembang Raras tersebut terukir dalam bentuk tembang atau puisi Jawa dengan kaca 3500 dan terbagi dalam 12 jilid. Memuat
semua unsur kebudayaan masyarakat, mulai dari pemerintahan, geografis, hingga kegiatan sehari-hari. Dapat dikatakan sebagai ensiklopedia Jawa yang secara garis besar menceritakan kisah perjalanan putra-putri Sunan Giri yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Ditulis pada tahun 1814 sampai 1823 atas inisiatif Adipati Anom Amangkunegoro atau Pakubono V. Melalui Serat Centhini ini kita juga bisa menyingkap tabir dari tempe. Ya, tempe yang baru saja ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa pada 2017 ini ternyata sudah muncul di catatan sejak abad 16 atau tahun 1600-an. Memahami tempe dari sisi filologi. Philos artinya teman atau cinta, logos artinya kata atau ilmu, filologi berarti ilmu tentang cinta atau teman. Kayaknya kayak gitu deh. Kita menemukan istilah tumpi dari bahasa Jawi kuno yang bermakna sebuah makanan terbuat dari sagu namun menyerupai tempe. Terdapat pula penggambaran perjalanan Cebolang dari Purbalingga menuju Mataram yang membahas dele atau kacang kedelai dalam sebuah ritual atau acara. Sebagai sebuah catatan, untuk membaca naskah-naskah kuno ini harus mendapat izin dari UPT Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Di bagian halaman museum terdapat patung Ronggo Warsito, seorang pujangga besar yang hidup di Surakarta abad 19. Masuk ke dalam bangunan, kita jumpai banyak sekali barang-barang koleksi masa lalu yang dipajang. Ada berbagai jenis wayang. Tidak hanya berbagai jenis wayang dalam negeri, seperti wayang Purwo, wayang Godhog, wayang Madya, wayang Klitik, wayang Sukat, wayang Beber, tapi ada berbagai wayang dari luar negeri. Misalnya saja wayang Nang dari Thailand. Ada ruang Tosan Aji atau ruang logam berharga. Di ruang ini dipamerkan berbagai senjata yang terbuat dari logam, arca, serta miniatur rumah joglo, rumah asli Jawa Tengah. Ada juga ruang yang menyimpan berbagai macam jenis keramik. Ada juga barang yang sangat unik yaitu orgel atau kotak musik dan juga piala terbuat dari keramik. Orgel dan piala ini merupakan hadiah yang diberikan Napoleon Bonaparte kepada Pakubono IV. Mayoritas keramik yang tersimpan di ruang keramik adalah peninggalan masa penjajahan Belanda. Pada salah satu dinding ruang ini dipajang aneka piring sewon. Piring sewon ini dibuat untuk memperingati 1000 hari meninggalnya seseorang, biasanya raja dan anggota kerajaan. Ada ruang perpustakaan yang menyimpan buku-buku termasuk Serat Centhini tadi. Mayoritas sih berbahasa Belanda dan Jawa. Buku-buku di sini tertata dengan rapi dan cukup terawat dan sudah mulai didigitalisasi. Terdapat patung Johannes Albertus Wilckens. Siapa dia? Dia merupakan seorang ahli bahasa dari Belanda yang membuat kamus Jawa Belanda. Ada juga ruang yang menyimpan berbagai koleksi yang dibuat dari bahan perunggu, seperti patung dan gamelan.
Di ruang berikutnya tersimpan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV. Ada pula alat tenun tradisional dan gamelan genderan, yakni satu set gamelan yang dirangkai menjadi seperti meja, seperti alat musik portable gitu. Ada ruang Rajamala, sosok raksasa penguasa laut. Patung ini merupakan karya Pakubono V. Patung Rajamala merupakan hiasan bagian depan perahu yang digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubono IV. Di bagian belakang museum ini terdapat maket makam Raja-Raja Imogiri serta berbagai arca. Pada tahun 2006 yang lalu, museum ini sempat menjadi pemberitaan heboh karena sebagian koleksinya hilang, atau bahkan koleksi yang asli telah ditukar dengan replika. Sangat mengenaskan sekali. Setelah melalui pencarian, sebagian dari koleksi yang hilang dapat ditemukan. Dan sebagian koleksi yang ada di museum ini pun merupakan replika yang ditandai dengan keterangan khusus. Mungkin aslinya harus disimpan di ruangan khusus. Ayo, semua yang belum mengunjungi museum ini segera datang. Gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Dan kita bisa menghargai sejarah masa lalu dari Jawa.